Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Kali ini kita akan melanjutkan materi tentang menulis novel. Kalau kemarin kita sudah bahas bagaimana majas ya, serta unsur kebahasaan dari cerpen. Nah, saat ini adalah yang akan Mualim bahas tentang langkah-langkah dalam menulis cerpen. Yang pertama, langkah-langkah dalam menulis cerpen adalah mencari gagasan. Yang kedua, percaya dengan gaya bahasa sendiri. Jadi, cerpen itu semakin, karena cerita pendek ya, jadi semakin personal, kita memberikan sentuhan bahasa sendiri, itu semakin ngena ke dalam pembaca. Yang ketiga adalah mengawali cerita. Jadi harus ada pembukanya untuk mengawali cerita. Mungkin di suatu tempat pada zaman dahulu, atau kalau cerpen pengalaman pribadi, pada saat saya gitu ya, contoh semisal memandukan peristiwa-peristiwa kunci. Jadi ada peristiwa-peristiwa kunci yang menarik atau disebut dengan konflik. Yang kelima adalah menentukan ending atau penutup. Jadi selalu ada penutup dari setiap cerpen atau cerita pendek yang kita tulis. Yang keenam adalah mengedepankan cerpen, mengedepankan isi dari cerpen itu sendiri. Yang ketujuh adalah menyunting cerpen yang diendapkan. Jadi setelah ditulis cerpennya, disunting lagi apakah ada gaya-gaya bahasa yang terlalu panjang lebar, atau kosakatanya yang boros, atau tidak sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu perlu disunting atau diedit ya. Kalau menyunting itu bahasa lainnya adalah diedit. Selanjutnya adalah jangan pernah berhenti menulis. Itu adalah motivasi untuk para penulis cerpen. Jadi tidak boleh berhenti, harus terus menulis hingga ceritanya habis atau membuat cerpen-cerpen selanjutnya. Cara-cara membangun karakter atau tokoh. Jadi dalam setiap cerpen, baik itu fiksi ataupun fakta, tapi rata-rata dalam penulisan cerpen itu berupa fiksi, cerita karangan. Itu selalu ada tokoh. Nah, setiap tokoh itu memiliki karakter dan itu harus dibangun. Dibangun maksudnya seperti apa? Diperkenalkan tokoh itu seperti apa karakternya melalui ucapan-ucapan tokoh itu sendiri. Selanjutnya adalah pemberian nama-nama yang cocok dengan karakternya. Deskripsi yang disampaikan penulis, jadi harus ada deskripsi juga dari penulis untuk membangun karakter tokoh itu sendiri. Dan yang keempat adalah pendapat tokoh-tokoh lain terhadap tokoh tersebut. Dan yang terakhir adalah sikap atau reaksi tokoh terhadap kejadian tertentu. Menelaah artinya membaca dan mengkaji dengan seksama, sedangkan merevisi artinya memperbaiki bagian-bagian yang salah berdasarkan telaah sebelumnya. Menelaah itu membaca, tadi menyunting ya, ini dalam kategori menyunting itu selalu ditelaah terlebih dahulu, dibaca atau dikaji secara seksama terlebih dahulu, baru direvisi atau diedit. Nah, hal-hal yang diperhatikan dalam menelaah dan merevisi. Yang pertama adalah logika cerita, harus sesuai dengan logika. Dan konflik cerita, struktur kalimat, ketetapan ejaan, dan yang terakhir adalah penggunaan majas. Jadi selalu ada majas di setiap penulisan cerpen. Nah, itu aja untuk pertemuan kali ini. Untuk tugasnya, silahkan antum catat apa yang sudah Mualim sampaikan barusan ya. Mualim ulangi yang harus antum catat di pertemuan kali ini sebagai tugasnya adalah mulai dari langkah-langkah menulis cerpen ya. Antum tulis secara rapi langkah-langkah ini. Kemudian setelah menulis langkah-langkah cerpen, antum menulis cara-cara membangun karakter tokoh. Ini dicatat secara rapi juga. Dan yang terakhir yang harus antum catat adalah menelaah dan merevisi serta hal-hal yang diperhatikan dalam menelaah dan merevisi. Jadi ada 4 slide
yang harus antum catat. Seperti biasa, dicatat dengan rapi, difoto, dan kemudian dikirim ke link Google Form yang akan Mualim taruh di bawah video ini. Ingat ya, dicatat. Jangan ditulis di aplikasi, dicatat di buku tulis. Yang dicatat di aplikasi, mohon maaf, Mualim akan kurangi nilainya 100 poin. Jadi, di buku antum tetap ada tulisan dan tangan antum tidak kaku dalam menulis materi atau menulis ilmu ya. Jadi tetap harus menggunakan buku tulis sebagai media mencatat. Itu aja untuk tugasnya. Mualim harap kalian semua mengerjakan, karena Mualim lihat akhir-akhir ini sudah mulai banyak berkurang yang mengerjakan. Jadi Mualim harap kalian juga tetap semangat dalam menuntut ilmu. Jangan menyerah walaupun keadaan dan kondisi kita seperti ini, karena antum juga harus bertanggung jawab dengan tugas-tugas yang telah diberikan Mualim, serta tanggung jawab itu juga sebagai bentuk cara antum berbakti kepada orang tua yang telah membiayai antum sekolah di SMP Imam Syafi'i, dan menghargai kerja keras Mualim yang sudah susah payah setiap pertemuan menyiapkan materi seperti ini ya. Jadi kalau boleh jujur, Mualim ketika melakukan pembelajaran jarak jauh seperti ini lebih repot, karena setiap hari harus menyiapkan materi. Beda dengan di kelas, enak pakai buku ya. Dan setiap hari, setiap habis adanya pertemuan jarak jauh memberikan materi seperti ini harus menilai. Dan memang itu yang harus kita lakukan prosesnya ketika melakukan pembelajaran jarak jauh. Jadi kita tidak bisa melepaskan untuk memberikan materi berupa audio maupun video, dan juga memberikan evaluasi tugas untuk penilaian di setiap materinya. Baik, itu aja yang dapat Mualim sampaikan. Jika ada kekurangan, Mualim mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jika antum ada pertanyaan, silahkan antum japri WA Mualim. Jika antum kehilangan video materi yang telah Mualim buat atau yang Mualim kirimkan di grup PJJ, silahkan antum cari di YouTube, sudah Mualim upload satu persatu. Nanti terus akan Mualim upload setiap ada materi-materi seperti ini, videonya akan terus Mualim upload di YouTube dengan nama channelnya, namanya Mualim ya, Rihan Firdaus, antum cari aja nanti di situ. Jadi akan tersimpan di YouTube secara permanen, jadi antum nggak perlu khawatir jika kehilangan materinya, bisa antum akses di situ. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.